Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah pelatihan, keilmuan, serta tata cara agar ilmu yang kita pelajari itu memang benar-benar tajrik dan siap tes. Jadi jangan kalian skip videonya ya. Kita belajar sama-sama, kita pahami sama-sama. Oke, kita akan mulai, tapi sebelumnya silakan bantu kembangkan channel saya agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Bantu saya subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Baik, kita akan mulai. Pelatihan dalam spiritual atau supranatural. Banyak sekali kita lihat saat ini berbagai macam cara atau pelatihan yang dilakukan oleh paranormal di luar sana, baik itu melalui konten YouTube atau televisi. Pendapat yang ingin saya sampaikan ini bukan atas dasar siapa-siapa, tapi menurut saya pribadi dan pengalaman saya sendiri. Dalam kita membuat pelatihan spiritual, apalagi melalui YouTuber, janganlah kita mencari jalan dengan cara membohongi atau membodohi orang lain. Cukuplah kita memberikan manfaat dari apa yang kita ketahui, sehingga biarkanlah orang lain yang menyukai kita subscribe dan sebagainya. Toh jikalau tidak suka, itu hak mereka. Tidak perlu kita memaksa dengan segala cara. Itu ya. Begini saudaraku semua, dalam spiritual banyak hal yang mesti kita harus pahami dahulu sebelum kita terjun atau masuk ke dalamnya. Di zaman saat sekarang ini, orang melakukan apa saja hanya mengejar subscribe untuk melancarkan YouTube mereka, sehingga mereka melupakan adab dalam mengajarkan suatu keilmuan atau juga melakukan suatu bimbingan pada pelatihan. Begini, jikalau seorang guru mampu mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka guru tersebut harus memang benar-benar mampu atau sudah mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan guru tersebut sudah mendapat izin dari gurunya lagi untuk mewariskan ilmu tersebut kepada orang lain. Ini yang paling penting. Nah, yang paling utama lagi adalah kejujuran hati kita, kejujuran nilai-nilai pada diri kita, sehingga apa yang kita berikan kepada orang lain itu benar-benar sesuai dengan aturan serta tuntunan yang ada. Begini, dalam kita mempelajari suatu keilmuan, terutama bagi pemula atau yang baru terjun ke dalam supranatural, dunia supranatural, maka kita wajib mempunyai bimbingan yang tepat serta guru dalam mempelajarinya. Sebab keilmuan itu mempunyai tata cara, bimbingan yang seharusnya dan wajib bagi dirinya mendapat solusi, mendapat ajaran, mendapat pemahaman serta solusi-solusi dari apa yang mereka sedang alami dalam melakukan suatu pengamalan. Nah, ilmu ini atau ilmu yang kita pelajari itu akan sangat bergantung kepada gurunya serta keyakinan daripada yang ingin belajar. Seorang guru wajib memberikan bibit energi ke dalam
tubuh manusia atau muridnya, sehingga ketika muridnya mengamalkan daripada mantra tersebut akan tumbuhlah bibit energi itu sehingga tubuhnya mendapat pasokan energi yang benar, gitu ya. Nah, sekarang saya tidak ingin membahas masalah itu lagi. Saya akan membahas bagaimana caranya supaya ilmu itu tajrib dan bisa kita tes atau kita uji. Baik, saya akan jelaskan. Begini, kita anggap atau kita contoh daripada video-video yang saya upload ke sini. Jadi ketika kalian mengamalkan salah satu ilmu yang saya upload di video ini, maka solusi tercepat adalah dengan cara seperti ini. Kalian misalnya mengamalkan ilmu pelet dari saya, maka secara otomatis materi pelatihan atau mantra yang sudah saya kirimkan dan saya upload ke video ini itu sudah saya selaraskan dengan baik, dan saya juga menanamkan bibit-bibit energi ke dalam mantra-mantra tersebut, sehingga siapa yang mengamalkan mantra-mantra tersebut itu akan merasakan getaran-getaran energi dalam tubuhnya bangkit, itu ya. Nah, tata caranya bagaimana? Saya sering sekali menyarankan kepada kalian semua yang ingin belajar keilmuan di YouTube saya. Silakan kalian komen atau juga kalian hubungi saya langsung melalui nomor WA saya di 0895 621 68 9940. Tujuan saya mengharapkan kalian komen atau juga menghubungi saya bisa menyempurnakan ilmu dari apa yang saya sudah upload ke video ini. Nah, untuk saat ini kalian bisa tonton video ini dan saya akan sedikit membagikan solusi cara agar ilmu yang ada di video saya ini memang benar-benar siap difungsikan atau siap kalian tes. Yang pertama kali adalah belajarlah kalian untuk melakukan suatu pelatihan pernapasan. Nah, bagaimana pelatihan pernapasannya? Seperti ini. Napas manusia itu normalnya lebih dari 300 atau 3.000-an kalau nggak salah itu per harinya. Itu tarikan dan keluar napas. Itu normalnya ya. Maka dari itu kalian latih pernapasan kalian dengan cara mengurangi atau melambatkan pernapasan kalian. Mengatur, misalnya dalam sehari kalian melakukan pelatihan pernapasan 1 jam. Nah, cara pelatihan pernapasannya seperti ini. Kalian tarik dari hidung. Nah, ketika kalian tarik di hidung, maka tahan di perut kalian, dan perut kalian dikempeskan. Tahan seperti itu ya, dikempeskan perut kalian. Nah, tarikannya pelan. Jadi mengayun ya, sifatnya mengayun dan pelan. Nah, tujuannya apa? Tujuan daripada pelatihan pernapasan ini itu kita menyerap energi-energi yang ada di alam dan menyimpannya ke perut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada masa di mana kita melambatkan pernapasan kita atau membiasakan kita mengatur napas kita supaya lebih pelan dan lebih lambat. Itu meningkatkan daya atau membuka gerbang daripada alam kesadaran kita, itu ya. Jadi ada yang namanya tingkatan alpha itu dimana kita bisa menembus dimensi alam kesadaran, itu ya. Jadi seperti ini. Di saat kalian ingin menggunakan pelet saya yang saya upload ke video ini dan Anda menuju target Anda misalnya si A. Nah, dalam kalian membaca mantra ini, maka lakukan pernapasan yang pelan.
Selalu saja, tidak perlu kita seperti apa, tidak perlu juga kita tahan kalau kita mau memakainya ya. Jadi kita tarik nafas perlahan, atur perlahan, perlambat napasnya. Jadi ketika kita melambatkan napas kita, otomatis kita mampu fokus kepada sasaran atau target kita. Bisa kita fokus. Jadi ketika napas kita masih cepat, kita tidak akan bisa fokus. Tapi ketika napas kita pelan, mengayun, maka kita akan bisa fokus untuk membayangkan target kita. Nah, ketika kita fokus, tanpa kita sadari kita sudah masuk ke masa alfa, tingkat alfa. Nah, di tingkat ini kita bisa menembus alam kesadaran orang yang menjadi target kita. Bisa. Jadi ketika kita fokus membayangkan dia dan membaca mantra itu perlahan, pelan, tidak perlu buru-buru ya, perlahan, pelan, dan ada rasa atau kita sugestikan pada diri kita bahwa target kita itu tersenyum melihat kita. Kita pikirkan lagi kita ada di depan mereka dan wanita itu tersenyum melihat kita. Maka secara otomatis pikiran kita itu akan menembus alam bawah sadar daripada si target kita, sehingga si target itu akan merasakan apa yang kita rasakan saat itu juga. Nah, ini seperti telepati. Sama seperti telepati. Telepati itu mengatur pernapasannya, lalu fokus kepada sasaran. Dia membayangkan pesan, bukan mengucapkan ya, membayangkan pesan. Misalnya pesan itu seolah-olah kita itu datang ke dia. Nah, ketika kita datang, kita membayangkan lagi misalnya wanita itu tersenyum bahagia. Nah, seperti itu. Maka alam bawah sadar kita itu akan menembus pikiran alam bawah sadar dia, sehingga dia pun merasakan kangen dengan kita, karena dia juga otomatis akan terlintas pemikirannya kepada kita. Seperti itu ya. Itu cara kita menggunakan ilmu pelet. Jadi tidak bisa kita menggunakan ilmu pelet itu kita baca mantranya 100 kali, 1000 kali, lalu orang tersebut suka sama kita. Tidak bisa. Kita harus mampu menenangkan diri kita dan fokus kepada target, misalnya wajah target, seperti itu. Dan mampu kita mengendalikan pikiran kita untuk mengubah dari tidak sukanya target kita itu menjadi suka kepada kita dengan cara membayangkan atau berusaha menembus pikiran alam bawah sadar mereka. Seperti itu ya. Itu cara kita menggunakan ilmu pelet, sehingga saat itu juga maka orang yang menjadi target kita akan terkena daripada pelet kita. Itu cara cepat itu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mempelajari ilmu atau membangkitkan energi yang ada di dalam tubuh kita? Begini saudara, semua orang mungkin sudah tahu unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita. Nah, cuman ada titik-titik tertentu di tubuh kita untuk membangkitkan sumber-sumber energi atau energi-energi yang tertidur di tubuh kita. Seperti itu ya. Nah, kita harus menekan titik-titik tersebut. Sehingga energi yang ada di tubuh kita yang sedang tertidur itu bangun dan aktif. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian ingin mencobanya, maka nanti saya akan mengadakan siaran langsung dan kalian siapkan air kelapa hijau. Maka saya akan membangunkan titik-titik yang ada di tubuh kalian dan kita akan tes langsung setelah saya aktifkan. Saat itu juga kita akan tes setelah sudah saya aktifkan. Misalnya ini perlindungan fisik, maka sehabis kita tekan titik-titiknya, lalu kita langsung coba
langsung kita tes dengan jarum misalnya yang paling tajam sekalipun. Insya Allah mudah-mudahan setelah dibangkitkan maka dia tidak akan luka sama sekali. Nah itu ya. Nah begitu cara kita membangkitkan inti atau unsur-unsur yang sudah ada di badan kita. Itu ya. Nah lalu masalah pengobatan. Terkadang kita percaya kepada ramuan-ramuan itu bagus, itu cocok, bagus. Jadi ramuan-ramuan yang kita buat menurut standar. Jadi kita sudah ada buku masalah peracikan obat. Kita racik, setelah kita racik lalu kita minumkan. Pada pasien yang sama kita minumkan dia sembuh. Akan tetapi ketika ada pasien lain penyakitnya sama, ramuan sama, dia tidak sembuh. Kenapa? Ya karena obat atau penyembuhan itu datangnya dari Allah. Jadi pokok yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah keyakinan kita atas kuasa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terletak pada ramuan-ramuan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ada mantra yang ada kandungan makrifat di dalamnya. Mantra-mantra yang semula tajrib, semula jadi, asal mula. Misalnya orang terkena batu ginjal, maka ada mantra khusus kandungan makrifat di dalamnya, asal mula terjadinya batu ginjal dan penyakit itu sendiri, sehingga dengan mantra tersebut batu itu menjadi hancur. Itu intinya. Nah jadi ini penting kita pelajari. Jadi ramuan itu saja, itu nilai kesembuhannya kalau kita ukur dengan logika kita itu hanya 25%. Namun ketika dicampur dengan keyakinan maka akan menjadi 50%. Lalu dicampur lagi dengan ilmu maka akan menjadi 75%. Kenapa tidak 100%? Karena ketentuannya tetap yang Maha Kuasa, yang Maha Penyembuh. Tapi syariat kita harus sesuai dengan aturan-aturan dan syariat-syariat yang ada. Gitu ya. Itu pemahamannya. Baik. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan berjumpa di lain waktu ya. Kurasa untuk kali ini durasinya sudah sangat panjang. Dan aku berharap kalian paham dan bisa memahaminya. Dan nanti saya akan melakukan siaran langsung ya. Jika ada yang ingin bertanya masalah keilmuan, pengobatan dan lain sebagainya. Itu ya. Baik, silakan kalian bantu channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya karena akan banyak tutorial keilmuan, pengobatan dan lain sebagainya di video saya ini. Insya Allah bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.